Shalom Bapak Ibu Saudara, saya Pastor Taufik Weli. Senang bisa berjumpa dalam program Pastor Talk di Zion Church of Christ. Tema firman Tuhan hari ini saya beri judul Penyertaan Tuhan menuju masa depan. Memasuki tahun 2025, mungkin ada banyak hal yang jadi pergumulan kita. Banyak hal yang masih belum jelas bagi kita. Ekonomi, bisnis, pekerjaan, studi, keuangan, kesehatan kita, masih banyak yang kita pikirin. Nah, di tengah-tengah ketidakpastian tersebut, saya mau kita bisa belajar dari salah satu tokoh di Alkitab, yaitu Abraham. Bagaimana Abraham dibawa Tuhan dari tempat yang dia kenal, menuju ke tempat yang baru yang dia tidak tahu sebelumnya. Responnya Abraham, dia mau melangkah karena dia menatap masa depan dia bersama penyertaan dari Tuhan. Kita belajar di Alkitab kita. Kejadian 12 ayat 1-4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di ayat 4-nya, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Di ayat tersebut, Abram diperintah Tuhan pergi dari negerinya yang dia besar, dia bersama-sama dengan orang tua, saudara, teman-teman, ke negeri yang akan Tuhan kasih tahu. Dan Abraham langsung pergi bersama dengan orang-orang yang mengikuti dia. Apa yang bisa kita pelajari dari Abraham? Kenapa dia bisa langsung menuruti perintah Tuhan walau dia belum tahu akan dibawa kemana? Hari ini kita akan belajar 3 poin tentang hal ini. Poin yang pertama, Abraham tidak menunda-nunda. Di Kejadian 12 ayat 4 tertulis, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bahkan di kitab Ibrani 11 ayat 8 tertulis, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Wow, Abraham tidak tahu disuruh kemana oleh Tuhan, tapi dia langsung berangkat. Kadang kita suka menunda-nunda, yang akhirnya membuat kita bertanya-tanya, kenapa begini ya Tuhan? Kok jadinya begitu ya? Kenapa begini, kenapa begitu? Membuat kita malah mempertanyakan, maksud Tuhan apa dalam hidup kita? Tuhan mau bawa kemana sih kita? Abraham saja yang tidak tahu mau dibawa kemana, tapi dia langsung berangkat. Ayo, saya percaya tahun ini kita bisa belajar tidak menunda-nunda apa yang seharusnya kita lakui. Tuhan udah taruh talenta kita. Tuhan udah beri kita kebijaksanaan. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Poin yang kedua, Abraham terbuka atau dekat dengan Tuhan. Kita baca dari Kejadian 15 ayat 2. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Abraham curhat dengan Tuhan. Sebagai seorang bapak, saya juga senang apabila anak saya cerita kepada saya tentang kegiatan dia di sekolah. Pada saat dia bersama teman-temannya. Atau dia main apa aja. Atau kalau dia lagi kesulitan minta saya bantuin. Wah, saya senang sekali. Karena buat saya pada saat dia cerita atau dia minta bantuan, artinya dia tahu dia punya bapak yang ada buat dia. Dia tahu dia dekat dengan bapaknya.
Apalagi Bapa kita yang di surga. Dia juga senang loh dengerin cerita kita, curhat-curhatan kita. Melalui apa? Dengan doa. Dia mau selalu dekat dengan kita. Tinggal kitanya aja. Mau gak kita cerita semuanya terbuka kepada Tuhan? Apakah kita mau kenal Tuhan seperti Tuhan tahu tentang kita? Bagaimana kita bisa kenal dan dekat dengan Dia? Ya, baca firman, praktekin firman. Tahun ini saya percaya kita bisa kenal Tuhan lebih lagi. Poin yang ketiga yang terakhir. Abraham percaya kepada Tuhan. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini poin terakhir yang berkesan sekali tentang Abraham. Bagaimana Abraham bisa percaya dengan janji Tuhan, walau dia belum melihat. Tuhan bilang, Abraham, kamu akan menjadi bapa segala bangsa. Tapi Abraham, anak saja belum punya. Yang dia punya apa? Iman. Yang dia punya apa? Percaya sama Tuhan. Dia tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang bisa, Tuhan yang janjinya tidak pernah gagal. Memasuki tahun ini, mungkin banyak banget berita-berita yang akan negatif. Kita mungkin akan dengar dari kanan, dari kiri kita, wah kayak gini, kayak gitu. Kemarin saya dengar ekonomi akan berat, layoff akan banyak. Tapi kita harus bisa memilih apa yang mau kita fokusin. Kita bisa belajar fokus pandangan kita kepada Tuhan seperti Abraham. Pada saat Tuhan bawa Abraham keluar dari tanah leluhurnya, dia juga mengalami kelaparan, banyak kejadian. Tapi yang Abraham pegang satu, dia punya Tuhan. Dan kita juga bisa seperti Abraham percaya kita punya Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang sanggup. Dan kita akan melewati tahun ini dengan kemenangan dari penyertaan Tuhan kita. Amin. Semoga dengan apa yang sudah kita pelajari tadi dari Abraham, pertama, jangan menunda. Kedua, kita juga terbuka atau dekat dengan Allah. Dan ketiga, kita percaya kepada Tuhan kita. Jadi kita bisa menyongsong masa depan kita penuh pengharapan, penuh keyakinan. Karena tahu kita punya Tuhan yang menyertai kita sekarang sampai selamanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.